Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, terima kasih atas hadirannya hari ini. Pada hari ini dari Polres Tulungagung, khususnya dari Satreskrim, melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus penganiayaan secara bersama-sama di wilayah jajaran Polres Tulungagung. Yang kebetulan penganiayaan ini melibatkan dari oknum, sekali lagi penganiayaan atau 170 atau penganiayaan secara bersama-sama ini melibatkan dari oknum perguruan pencaksilat. Ada 3 laporan polisi di 2 TKP atau tempat kejadian perkara. Yang kejadian perkara yang pertama yaitu di depan SMK 1 Tulungagung. Kemudian TKP yang kedua adalah di Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat. Untuk TKP yang pertama di SMK 1 ini ada 2 laporan polisi. Yang pertama adalah laporan polisi nomor 28, yang kedua adalah laporan polisi nomor 3. Tanggalnya atau kejadiannya pada tanggal 3 Maret tahun 2022. Untuk laporan polisi yang pertama ini terkait dengan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau 170 KUHP, di mana awalnya dari para pelaku ini mengkonsumsi minuman keras. Sekali lagi, kejadian yang pertama yaitu tanggal 3 Maret 2022, di mana para pelaku ini di lapangan. Kemudian perlu saya sampaikan juga rekan-rekan bahwa sebagaimana dulu pernah saya sampaikan, yang pertama ketika terjadi gesekan antar oknum perguruan pencaksilat, ini perlu saya garis bawahi bahwa ini tidak ada kaitannya dengan perguruan pencaksilat. Tidak ada perguruan pencaksilat yang mengajari kekerasan, tidak ada perguruan pencaksilat yang mengajari permusuhan. Ini adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa hal dulu yang pernah saya sampaikan kenapa sampai terjadi penganiayaan ataupun pengeroyokan, penganiayaan bersama-sama. Yang pertama yang paling sering ini adalah karena pemakaian atribut-atribut yang sedikit banyak ini mencerminkan salah satu perguruan pencaksilat. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ini adalah kaos, tetapi ini mencerminkan salah satu perguruan pencaksilat. Kalau kita lihat secara utuh kan ini bukan baju yang dipakai latihan, tapi kalau kita lihat tulisannya itu mungkin masih ada kaitannya. Kemudian selain dari kaos ataupun atribut yang dipakai, yang kedua adalah bahwa baik korban maupun dari tersangka ini pasti mengkonsumsi miras, minum-minuman keras. Nah, setelah minum-minuman keras, naik sepeda motor melewati daerah ataupun basis perguruan pencaksilat lain, belayer-belayer. Ini yang memancing terjadinya tindak pidana pengeroyokan ataupun penganiayaan. Kemudian yang ketiga adalah biasanya ini terkait dengan tubuh dari perguruan pencaksilat yang kadang-kadang sering dilakukan, ada oknum-oknum yang merusak ataupun melempar cat maupun yang lain. Jadi untuk yang kita tangani ini yang menjadi
akar permasalahan atau yang menjadi pemicu adalah dari korban ini memakai kaos yang ada tulisan yang mungkin berkaitan dengan pencaksilat. Yang kedua adalah karena masalah miras. Kemudian untuk minuman keras. Kemudian laporan polisi yang kedua sama karena TKP-nya sama, tetapi di situ adalah penghasutannya, yaitu penghasutan supaya para pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap para korban. Kemudian laporan polisi yang kedua, yaitu baru-baru yang terjadi kemarin pada tanggal 18 Maret tahun 2022. Ini tindak pidananya adalah penganiayaan secara bersama-sama. Kejadiannya di Desa Gamping, Campur Darat, di mana para pelaku ini melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban yang kebetulan ini memakai atribut dari perguruan pencaksilat. Awalnya mana korban ini melakukan konvoy atau jalan bersama-sama, kemudian korbannya akan pulang melewati daerah atau basis dari perguruan pencaksilat lain sehingga terjadilah penganiayaan. Kemudian untuk korbannya, untuk TKP yang pertama, ini ada 2 korban. Kemudian TKP yang kedua ini ada 3 korban. Kemudian untuk tersangka, untuk TKP yang berada di depan SMK 1 Tulungagung, ini ada 7 tersangka. Dari 7 itu 4 adalah sudah dewasa, kemudian yang 2 adalah anak-anak, sehingga dilakukan proses sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian TKP yang kedua yaitu TKP di Desa Gamping, Campur Darat, di mana tersangkanya yang sudah hasil pemeriksaan ini ada 6, yang sudah kita amankan ada 2. Dari 2 itu salah satunya adalah anak-anak, kemudian yang 4 lainnya masih dalam DPO atau dalam pengejaran rekan-rekan di lapangan. Kemudian perlu saya sampaikan juga rekan-rekan bahwa sebagaimana dulu pernah saya melakukan ataupun sebagai alat transportasi pada saat terjadi penganiayaan, kemudian ada pipa paralon untuk dilakukan penganiayaan. Kemudian pasal yang dipersangkakan yang pertama adalah pasal 170 KUHP. Kemudian untuk yang menghasut ini dikenakan pasal 160 KUHP. Demikian yang bisa saya sampaikan rekan-rekan. Sekali lagi kami berharap bahwa kejadian ini tidak terulang kembali. Ini sudah kesekian kali kami ini merilis terkait dengan kejadian pengeroyokan ataupun 170 yang melibatkan oknum dari perguruan pencaksilat. Saya harapkan ya, ke depan tidak terjadi lagi kejadian serupa di wilayah Kabupaten Tulungagung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk mengantisipasi atau mencegah supaya kejadian ini tidak berulang-ulang, yang pertama Kabupaten Tulungagung ini sudah memiliki paguyuban pencaksilat, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat ranting-ranting di tingkat kecamatan, dan semuanya sudah jalan. Hampir tiap malam minggu itu kita lakukan patroli secara bersama-sama dengan melibatkan baik itu Pamter maupun pengamanan internal lain.
Tapi kadang-kadang kejadian ini kejadian kan jam 1, jam 3 gitu ya. Jadi pada saat kita nggak lengah itu kita kecolongan. Nah, ke depan ini kita sudah berkomunikasi juga dengan para tokoh perguruan pencaksilat. Yang pertama, kita ini tiada henti-hentinya untuk menghimbau terkait dengan pemakaian atribut, supaya pemakaian atribut itu benar-benar hanya pada saat latihan, pada saat di luar sebisa mungkin tidak memakai atribut yang menciri khaskan salah satu perguruan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, diharapkan tidak terjadi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Apakah itu kopi darat, apakah itu konvoy atau kegiatan yang lain. Kalau memang kegiatan itu adalah kegiatan agenda tahunan, tolong disampaikan kepada Polres untuk dilakukan pengamanan secara bersama. Yang kedua, kemudian yang ketiga terkait dengan apa itu mungkin tugu pencaksilat. Saya kira dulu juga pernah dibahas. Intinya kalau tugu ini kan kita harus melihat dari segi aturan dulu, banyak pihak yang harus kita libatkan. Maksud saya ketika ada pengerusakan ataupun pelemparan cat di salah satu tugu ini tidak terprovokasi. Karena pernah kita temukan bahwa antara pelaku di pengerusakan atau pelemparan cat di perguruan pencaksilat A dengan pelemparan cat di tubuh pencaksilat B itu warnanya sama, kemudian pelakunya ini ternyata orang di luar dari perguruan pencaksilat. Takutnya kita ini diadu domba. Jadi sekali lagi kita benar-benar harus bisa menahan diri ketika ada provokasi seperti itu. Jadi saya kira itu mungkin rekan-rekan.